Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di part kedua, yaitu eh, pembentukan variabel baru atau istilahnya komponen utama baru menggunakan prinsipal komponen analisis, yang nantinya antar komponen yang baru itu sudah tidak saling berkorelasi sehingga nanti bisa digunakan dalam analisis Cummins. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita klik Start, masuk ke multivariat, kita pilih Principal Component. Nah, di sini ada 5 variabel, kita masukkan ke semuanya. Kemudian number of component kita biarkan kosong dulu, kita pilih type of matrix-nya, kita pakai correlation, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar eigen analisis dan eigen vektor. Nah, kita fokus pada kumulatifnya. Kita cari kumulatif yang sudah mencapai di atas 90%. Jadi kalau di sini ini belum sampai, masih 84,9, sedangkan yang kedua itu sudah sampai di atas 0,9 atau di atas 90%, yang artinya, nanti prinsipal komponen yang akan kita bentuk adalah sebanyak 2. Jadi kalau yang di sini sudah di atas 90%, itu yang akan kita bentuk adalah 1, itu sudah cukup. Kalau di sini berarti 2, ada PC 1 sama PC 2. Kalau di sini berarti 3. Nah, kebetulan ini kita dapatnya yang di sini, berarti kita akan memakai PC 1 sama PC 2. Oke. Nah, karena di sini analisis cluster itu baru bisa dilakukan kalau variabelnya minimal adalah 2. Jadi mau nggak mau, kita nanti eh, makainya minimal adalah PC 2. Kalau ternyata antar variabel ini ternyata saling terkait atau berhubungan, maka ketika di principal component analysis, kita perlu membentuk prinsipal komponen minimal adalah 2. Walaupun misalnya di sini, oh ternyata hanya satu saja sudah 90%, tapi karena kebutuhan analisis klasternya adalah minimal 2, maka minimal kita harus membuat 2 prinsipal komponen. Apa sih artinya ini? Artinya adalah kalau kita membentuk dua dua PC ini ya, PC 1 sama PC 2, maka 2 ini sudah bisa menjelaskan 5 variabel ini sebesar 93,9%. Jadi sudah sangat besar sekali. Oke. Nah, arti eigenvektor ini apa? Karena di sini yang terbentuk adalah 2, maka di sini kita fokus pada PC 1 sama PC 2. Nah, kita bisa mendapatkan karakteristik dari masing-masing PC. Nah, kalau PC 1 ini, angka yang dominan atau yang besar itu adalah variabel positif, sembuh, lalu self isolation, baru meninggal. Sehingga dari sini urutan pembentukannya yang dominan adalah positif, sembuh, self isolation, dan meninggal. Untuk yang dirawat cukup lumayan jauh dengan yang lain, dia masih 0,3. Nah, untuk yang PC 2, ini yang dominan adalah yang dirawat. Nah, karena nilainya negatif, maka nilai PC 2 itu berkebalikan dengan yang dirawat. Jadi kalau nilai dirawat itu tinggi, justru PC 2 akan rendah. Tapi memang dominasinya paling didominasi oleh variabel dirawat. Oke, dari sini paham untuk prinsipal komponen analisis. Kita lanjut. Kalau kita sudah tahu pembentukannya adalah eh, 2 PC saja, maka fokus kita pada prinsipal komponen analisis. Kita lakukan ulang prinsipal komponen. Ini kita masukkan number of component to compute, kita isi 2 karena kita tadi sudah tahu nilainya 2. Terus kita masuk ke storage. Nah, di storage ini
kita pilih ke skor. Nah, skor ini karena kita 2, kita taruh di C7 dan C8, hasil dari pembentukan, PC1 dan PC2. Nah, di sini kita namakan ini adalah PC1, Principal Component 1 atau komponen utama pertama, dan ini PC2 atau komponen utama yang kedua. Oke, dari sini cukup sekian untuk analisis Principal Component Analysis. Untuk selanjutnya, kita bisa lanjut pada analisis Cummins menggunakan Minitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.